Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Magda. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, dan pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar, kita doakan secara bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pembelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pembelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta anak untuk mengambil buku LKS tematik dan juga mengambil buku catatan tematik yang nanti akan digunakan untuk mencatat hal-hal penting dalam video ini. Nah, materi pembelajaran pada hari ini kita akan belajar yang pertama, kombinasi gerak berlari dan melompat. Yang kedua, perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Sedangkan yang terakhir melengkapi bacaan daur hidup hewan. Kombinasi gerak berlari dan melompat. Gerak dilakukan dengan berpindah tempat. Ini merupakan gambar kombinasi gerak berlari dan melompat. Langkah melakukan kombinasi gerak berlari dan melompat. Yang pertama, berdiri. Kaki dibuka selebar bahu dan pandangan ke depan. Ini kaki dibuka selebar bahu. Pandangan di depan. Setelah itu yang kedua, mengangkat satu kaki dan melangkahkan kaki ke depan dengan posisi ditekuk. Langkah kaki bersilang dengan ayunan tangan. Ini posisi kaki ditekuk dan bersilang dengan ayunan tangan. Selanjutnya, langkah ketiga, melakukan tolakan ke depan menggunakan satu kaki dan melayang dengan mengayunkan kedua tangan dan kaki ke depan. Posisi badan condong ke depan. Ini gambarnya. Selanjutnya, langkah keempat, mendarat menggunakan kedua kaki ditekuk dan badan dicondongkan ke depan. Kedua tangan diluruskan ke depan dada. Ini, tangan diluruskan ke depan dada. Selanjutnya, kita akan belajar sila kedua Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini merupakan lambang sila kedua. Ini perlu dicatat anak-anak. Perilaku sila kedua Pancasila. Yang pertama, membantu orang tua memberi makanan hewan peliharaan. Nah, ini perlu dicatat. Membantu orang tua memberi makanan hewan peliharaan. Itu contoh perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Selanjutnya, daur hidup penyu. Penyu termasuk hewan dalam kelompok reptilian atau hewan melata. Ini merupakan gambar penyu. Penyu dewasa itu akan bertelur. Setelah itu, telur-telur akan menetas menjadi anak penyu atau tuki.
Penyu berkembang biak dengan cara bertelur. Ini bertelur pertama. Telur-telur penyu akan menetas menjadi anak penyu atau tuki. Kemudian anak penyu tumbuh dan berkembang menjadi penyu dewasa. Selanjutnya, daur hidup cicak. Cicak termasuk hewan dalam kelompok reptilian. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Telur akan menetas menjadi cicak. Anak cicak akan bernafas menggunakan paru-paru dan bergerak dengan cara merayap. Kata cicak dewasa bertelur dan telur akan menetas menghasilkan anak cicak. Anak cicak akan tumbuh menjadi cicak muda. Seiring berjalannya waktu, cicak muda pun tumbuh dan berkembang menjadi cicak dewasa. Nah, sebelum kita masuk tugas, hari ini kita sudah belajar mengenai kombinasi berlari dan melompat. Ya. Setelah itu kita juga sudah belajar mengenai sila kedua, perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Tadi ada membantu orang tua memberi makan hewan. Ya, selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai daur hidup hewan berdasarkan gambar. Yaitu tadi daur hidup hewan penyu dan cicak. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak mengerjakan LKS penilaian harian halaman 71 sampai 72. A sampai C. Jawaban A dan B langsung pada LKS. Sedangkan untuk jawaban C ditulis di buku PS tematik. Setelah anak mengerjakan tugas, nah hasil pekerjaan kalian difoto lalu dikirimkan ke ibu melalui WA. Jangan lupa juga anak-anak mengirimkan foto saat kalian mengerjakan tugas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, doa sesudah belajar. Kita berdoa secara bersama-sama ya. Ambil sikap doa yang baik. Mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarilah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa juga beristirahat. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa juga untuk mengenakan masker. Terima kasih.